Selamat pagi pemirsa, hobi bisa disalurkan dengan cara apapun. Salah satunya dengan membentuk satu komunitas khusus dengan anggota yang punya kegemaran serupa. Pada sesi dialog nanti kami akan berbincang seputar hobi koleksi miniatur mobil atau diecast dan keuntungan yang dirasakan para anggotanya seperti apa. Saya Laras Tahira akan menemani Anda dalam iNews Jabar edisi 5 Oktober 2018. Namun sebelumnya kami ajak Anda menyimak sejumlah informasi berikut ini. Hutan Gunung Ciremai Kuningan kembali terbakar dengan luas hampir 500 hektar. Petugas kesulitan memadamkan api karena luasnya area hutan. Petugas gabungan yang terdiri dari BPBD, TNI, Polri, dan relawan sempat terjebak saat akan memadamkan api di hutan Gunung Ciremai, Desa Cibuntu, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Kuningan. Medan yang sulit serta luasnya areal yang terbakar membuat petugas kesulitan memadamkan api. Hingga Jumat pagi, sudah hampir 500 hektar lahan hutan habis terbakar. Selain menghanguskan lahan Taman Nasional Gunung Ciremai, api juga sudah membakar area wisata Kebun Raya Kuningan. Yang sekarang justru sudah masuk ke wilayah Kebun Raya Kuningan. Ya. Itu ada di Batu Beheng, namanya tepatnya tuh, kemudian di Batu Kuda ya, Batu Kuda, kemudian sekarang mengarah ke Bukit Seribu Bintang. Hingga kini belum diketahui penyebab terbakarnya hutan Gunung Ciremai. Saat ini petugas gabungan fokus untuk memadamkan api agar tidak merembet ke hutan lainnya. Dari Kuningan, To Iskandar, iNews melaporkan. Puluhan mahasiswa menyisir kantor Wali Kota Tasikmalaya kemarin berkenaan kasus korupsi yang menyeret nama Wali Kota Budi Budiman. Adu mulut dengan aparat polisi Pamong Praja sempat mewarnai upaya sweeping massa tersebut. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam pergerakan mahasiswa Islam Indonesia geruduk kantor Wali Kota Tasikmalaya. Setelah aksinya cukup lama tidak ditanggapi Wali Kota, massa memaksa masuk ke dalam balai kota untuk mencari keberadaan Budi Budiman. Aksi sweeping diwarnai adu mulut saat massa ingin memeriksa semua ruangan kantor, namun dicegah petugas Satpol PP. Kenapa ketika kasus dipanggilnya oleh KPK itu tidak hadir? Akan tetapi jika membahas kasus-kasus yang lain, dia bersedia untuk hadir. Itu yang menjadi sebuah penasaran dari kami atau sebuah tuntutan dari kami. Kami ingin menerima kejelasan. Dalam aksinya, mahasiswa meminta Wali Kota menjelaskan keterlibatannya dengan tersangka kasus korupsi Yaya Purnomo hingga menyeret namanya yang sampai 3 kali diperiksa KPK. Jika terbukti bersalah, massa meminta agar Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman turun dari jabatannya. Dari Tasikmalaya, Asep Juharyono, iNews melaporkan. Lantaran tidak digaji selama 3 bulan, ribuan buruh perusahaan garmen di Purwakarta berunjuk rasa di halaman kantor DPRD Purwakarta siang kemarin. Sebelumnya massa menggelar konvoi keliling kota hingga sempat memblokade jalur arteri. Jakarta-Bandung. Ribuan buruh PTI Junsin gelar aksi unjuk rasa di depan kantor Dinas Tenaga Kerja Purwakarta. Massa meminta agar Disnaker bisa mendesak PTI Junsin untuk membayar upah mereka yang belum dibayar selama 3 bulan. Aksinya tidak ditanggapi oleh pihak Disnaker. Massa menuju kantor DPRD Purwakarta. Mereka meminta agar anggota dewan mendengarkan aksi mereka mengenai pelunasan upah mereka yang belum terbayarkan. Meski unjuk rasa berlangsung tertib, namun polisi tetap melakukan pengawalan ketat. Akibat aksi para buruh ini, arus lalu lintas dari kedua arah, yakni dari arah Bandung menuju Jakarta maupun sebaliknya terganggu. Dari Purwakarta, Irwan, iNews melaporkan. Seorang pria kedapatan mencuri kotak amal di sebuah masjid di Nagri Kaler, Purwakarta. Pelaku yang tertangkap tangan oleh jamaah nyaris dihakimi massa.
Dalam rekaman video amatir ini terlihat seorang pria tengah dihakimi massa di Kelurahan Nagri Kaler, Purwakarta, Rabu. Pria pengangguran itu kepergok mencuri uang sebesar Rp152.000 dari kotak amal. Warga emosi karena di masjid tersebut sudah sering terjadi pembobolan kotak amal. Beruntung pelaku segera diamankan polisi yang tengah berpatroli. Petugas pun mengamankan pelaku berikut barang bukti. Dalam pemeriksaan sementara di Mapolres Purwakarta, pelaku mengaku sudah beberapa kali mencuri uang kotak amal di sejumlah masjid di Purwakarta. Dari Purwakarta, Irwan Syahputra, iNews melaporkan. Seekor buaya air tawar milik warga Babakan Madang, Bogor mengamuk saat hendak diamankan Badan Konservasi Sumber Daya Alam. Rencananya buaya berusia 5 tahun tersebut akan dibawa ke area konservasi satwa di Sukabumi. Warga Karangtengah Babakan Madang, Bogor ramai menyaksikan seekor buaya berukuran 3 meter yang mengamuk saat hendak diamankan petugas BKSDA Bogor. Keberadaan buaya seberat 100 kilo ini dilaporkan oleh warga Babakan Madang karena telah meresahkan warga sekitar. Beruntung, petugas yang dibantu pawang buaya dapat meredam amukan dan mengamankan buaya tersebut. Menurut Sudrajat, Kepala BKSDA Cibinong, Bogor, buaya tersebut sengaja diserahkan pemiliknya karena khawatir akan keselamatan warga sekitar. Ini kebetulan bukan penyitaan, kami ini penerima penyerahan sukarela dari Haji Bakri. Jadi kalau penyitaan itu kan harus upaya hukum. Tapi karena ini penyerahan ya kami terima. Bahwa ini juga setelah diberikan penjelasan bahwa ini satwa dilindungi. Buaya merupakan salah satu satwa yang dilindungi sesuai Undang-Undang Perlindungan Satwa. Oleh karenanya, masyarakat tidak diperkenankan memeliharanya. Dari Bogor, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Dialog bersama komunitas kolektor miniatur mobil akan hadir sesaat lagi. Tetaplah bersama kami dalam iNews Jabar.